Enggak ya. Di makalah ini akan dibahas tentang bagaimana cara kerja dari sebuah praktek phishing dan cara pencegahan agar tidak menjadi korban dari kejahatan cyber berupa serangan phishing. Next. Terbelakangnya nggak usah lah ya. Kayak yang identifikasi masalah yang di sini adalah bagaimana sejarah serangan phishing dan perkembangannya di Indonesia, bagaimana pencegahan agar terhindar dari serangan phishing. Yang ketiga, bagaimana tindakan jika merasa atau telah menjadi korban dari sebuah serangan phishing. Terus yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, memahami tentang sejarah dan perkembangan phishing di Indonesia. Yang kedua, memahami tentang cara pencegahan agar terhindar dari serangan phishing. Yang ketiga, memahami tentang tindakan yang harus dilakukan jika merasa atau telah menjadi korban dari sebuah serangan phishing. Lalu selanjutnya, penulisan makalah ini berguna untuk mengetahui lebih jauh tentang serangan phishing. Sejarah phishing dan perkembangan di Indonesia. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta slide-nya, tolong hubungi saya atau kelompok saya yang lain, Mbak Ana atau Mas Ari. Sejarah phishing dan perkembangan di Indonesia, ini ada di sini ya, semuanya. Asal mula praktek phishing dapat dirunut kembali pada tahun 1986, di mana seorang mahasiswa baru di kampus Cambridge membuat program yang bernama VSAS, yang dapat mencatat nama pengguna dan sandi dari pengguna-pengguna yang tidak dicurigai, dan merupakan protokol autentikasi dari kampus yang terlihat seperti aslinya. Namun, baru 10 tahun kemudian setelah kejadian VSAS di atas, grup peretas di Amerika Serikat bertanggung jawab atas peretasan nama pengguna dari password AOL. Ada sebuah alasan yang bagus terhadap penggunaan PH, sebuah pengganti F dalam kata phishing. Beberapa peretas pada awal kemunculan banyak yang dikenal sebagai pricks. Pricking sendiri mengacu pada eksplorasi, percobaan, dan studi terhadap sistem telekomunikasi. Para peretas dan kegiatan prickers ini selalu berhubung dengan erat. Maka dari itu, ejaan PH pada istilah phishing digunakan untuk menghubungkan praktek phishing dengan para grup peretas yang menggunakannya. Next. Nah, imbasnya dari masifnya penggunaan jejaring sosial di kalangan netizen, banyak penyediaan layanan seperti perbankan, penyediaan layanan komunikasi, e-commerce, marketplace, dan sejenisnya menyediakan akses dukungan terkait layanan mereka lewat media sosial. Dari mulai jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter, sampai aplikasi penyediaan layanan pesan singkat seperti WhatsApp. Namun, sesuai prinsip keamanan dari sebuah sistem, bahwa setiap yang aman hampir bisa dipastikan tidak nyaman untuk digunakan. Dan sebaliknya, yang nyaman digunakan hampir bisa dipastikan selalu punya celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan cyber. Modus operandi pelaku phishing di sosial media biasanya menyasar pengguna-pengguna yang membutuhkan bantuan customer service dari penyediaan layanan yang mereka gunakan. Yang paling diincar sudah tentu layanan penyedia jasa keuangan atau penyedia jasa lainnya yang menggunakan pengguna untuk mendepositkan uang mereka ke dalam layanan seperti aplikasi Gojek dan sejenisnya. Dicontohkan di jejaring sosial Twitter, para pelaku menggunakan akun-akun bot yang dikendalikan menggunakan program yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga akan langsung membalas pengguna yang membutuhkan bantuan dan menciutkan kepada akun-akun customer service penyediaan layanannya. Ini contohnya jenius ya. Selanjutnya, pelaku akan menggiring pengguna untuk memberikan informasi yang kredensial kepada pelaku. Jika pengguna lengah, maka dapat dipastikan selanjutnya pelaku phishing akan mempunyai akses ke akun pengguna untuk kemudian melancarkan aksi kejahatannya. Namun, ada juga pelaku phishing yang tidak meminta langsung info kredensial kepada pengguna. Contoh, ada pelaku yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mengisi form survei, meminta informasi-informasi yang sensitif. Minimnya sosialisasi tentang bahwa serangan fisik seperti ini ditambah rendahnya tingkat literasi netizen Indonesia turut andil dalam banyaknya menjadi korban kejahatan cyber berupa phishing. Ada yang mau bertanya? Mungkin? Ada. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pencegahan agar tidak menjadi korban phishing.
Di sini ada yang pernah jadi korban phishing nggak? Nggak ada ya? Nggak ada apa nggak ada yang ngedengerin? Oke, Korban mancing penjagaan ada agar... nggak? Kenapa, Kak? Nggak, lanjut Oke, lanjut. lanjut ya. Pencegahan agar tidak menjadi korban phishing seperti halnya kesehatan. Keamanan data di era Internet of Things seperti sekarang ini akan lebih baik jika kita melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan cyber. Daripada mengobati kerugian yang ditimbulkan jika sudah menjadi korban kejahatan cyber itu sendiri. Kerugian material yang ditimbulkan jika kita menjadi korban sebuah kejahatan cyber berupa phishing hampir dipastikan tidak akan dapat kembali. Belum lagi kerugian imaterial seperti harus bolak-balik ke kantor polisi untuk membuat laporan ke bank jika menggunakan layanan yang mengalami kebocoran merupakan layanan perbankan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber berupa phishing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, selalu berusaha untuk skeptis. Selalu membiasakan untuk bersikap skeptis saat berada di internet merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah kita untuk menjadi korban cyber berupa phishing. Dengan bersikap skeptis, kita akan selalu sadar dengan segala hal yang ada di hadapan kita. Sikap skeptis akan mendorong kita untuk lebih detail dalam mengecek segala hal yang ada di hadapan kita. Sehingga detail-detail kecil yang dapat membedakan misalnya sebuah halaman web yang asli dan palsu akan lebih terlihat jelas. Yang kedua, selalu gunakan program atau aplikasi bersumber dari sumber resmi. Program aplikasi yang bersumber dari sumber tidak resmi rentan disisipi program-program jahat yang dapat merekam informasi lebih kredensial yang seharusnya tidak diketahui orang-orang lain. Dan selalu pastikan melakukan update secara berkala aplikasi yang digunakan sehingga tingkat keamanannya terjaga. Yang ketiga, gunakan aplikasi peramban web yang mempunyai opsi keamanan tambahan. Beberapa aplikasi peramban memiliki opsi keamanan tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat keamanan. Next, demi mencegah korban kejahatan cyber berupa phishing, mungkin akan mengurangi kenyamanan saat pengguna. Namun, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tingkat kenyamanan tidak pernah berbanding lurus dengan tingkat keamanan. Ini contohnya ada aplikasi ClickBase ya. Aplikasinya nih kayak biasa banget gitu, cuman ini ClickBase yang paling aman sih selama ini. Kayaknya. Yang keempat, gunakan sandi yang berbeda untuk setiap kebutuhan login. Menggunakan sandi yang sama untuk beberapa situs layanan merupakan celah keamanan yang sangat fatal. Bayangkan jika kamu memiliki sebuah informasi login di sebuah web yang tidak begitu penting dan memiliki sandi yang sama dengan login perbankan kamu. Saat kamu menjadi target phishing di web yang tidak begitu penting tersebut, mungkin kamu akan lengah karena merasa informasi login kamu di sana tidak begitu penting. Namun karena informasi login sama dengan layanan perbankan, maka otomatis pelaku phishing juga sudah mengantongi informasi login layanan perbankan dan dapat digunakan melancarkan aksinya. Yang kelima, khusus sosial media, perhatikan tag verified yang ada pada nama pengguna. Penyedia layanan media sosial mempunyai cara masing-masing untuk melindungi penggunanya. Ini contohnya Twitter. Di Twitter, pengguna yang terverifikasi keasliannya akan memiliki tag verified di sebelah nama penggunanya, sehingga pengguna dapat dengan mudah membedakan mana akun asli dan mana akun yang tidak asli atau fake. Yang keenam, jangan pernah sekalipun memberikan sandi dan kode OTP kepada siapapun. Tidak ada satupun di dunia ini penyedia layanan yang memberikan informasi kredensial seperti kode sandi, kode OTP kepada penggunanya. Jadi, bisa dipastikan jika ada orang yang mengatasnamakan sebagai petugas penyedia layanan meminta hal tersebut, orang tersebut adalah pelaku phishing dan sebaliknya diabaikan. Jika perlu, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Next. Ketiga, langkah-langkah yang dapat dilakukan jika menjadi korban phishing. Meskipun sudah mengetahui bahaya dari kejahatan cyber berupa phishing dan cara mencegahnya, namun kemungkinan kita menjadi korban tetap ada. Jika kalian menyadari bahwa telah menjadi korban kejahatan cyber berupa phishing, segera lakukan hal-hal tersebut.
Yang pertama, tetap tenang. Menjadi korban kejahatan cyber berupa phishing bukan akhir dari dunia. Tetaplah tenang. Jika mampu bersikap tenang, maka kita akan memikirkan cara-cara terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi tenang. Ganti password layanan yang terkena serangan phishing. Segera lakukan penggantian password layanan yang terkena serangan phishing, dan jika ada layanan yang menggunakan informasi login yang sama dengan informasi login yang terkena phishing, segera lakukan penggantian password juga untuk layanan tersebut. Yang ketiga, hubungi penyedia layanan yang terkena phishing. Setelah melakukan pengganti sandi, segera hubungi penyedia layanan yang terkena phishing, laporkan kasus phishing yang menimpamu, mintalah saran, dan ikuti petunjuk yang diberikan. Minta juga mereka untuk memberitahu jika ada aktivitas yang mencurigakan di akun tersebut. Yang keempat, hubungi pihak berwajib setempat. Tapi ini susah ya kalau di Indonesia, karena kita susah lah pokoknya kalau hubungi pihak berwajib. Yang keempat, laporkan juga kejadian serangan phishing tersebut kepada pihak yang berwajib. Berikan semua bukti-bukti dan histori yang dapat mendukung laporan kalian kepada pihak yang berwajib. Simpan laporan tersebut untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan di kemudian hari. Jangan lupa bayar. Next. Oke, penutup. Kesimpulannya adalah, phishing merupakan sebuah fenomena di era internet yang terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi data dan melancarkan aksinya. Pelaku phishing juga memanipulasi psikologi calon korbannya. Korban-korban phishing juga tidak hanya para pengguna awam, bahkan orang-orang yang cukup ahli dan sangat paham akan bahaya dari serangan phishing, tidak jarang ikut menjadi korban. Namun, walaupun berbahaya, serangan phishing dapat dicegah. Yang kedua, saran. Penyedia layanan penegak hukum serta pembuat regulasi seharusnya berperan aktif dalam memberikan sosialisasi terkait bahaya serangan phishing. Cara-cara pencegahan agar tidak menjadi korban phishing sebaiknya mulai diajarkan di sekolah-sekolah sehingga generasi muda kita siap untuk menghadapi era internet opting yang sangat luar biasa, namun juga memiliki sisi kelam yang cukup berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, dari kelompok berapa, namanya siapa? Ya, nama-nama. Tanya apa? Silahkan. Ya, saya nanya. Apa, Kak? Saya Kak nanya, Aji. Oh, Pak Cahyo. ya Mbak Sinta. Tadi dijelaskan tentang cara mencegah sikap phishing, itu sikap skeptis ya. Sikap skeptis itu seperti apa sih, maksudnya penjelasannya? Oke, jadi sikap skeptisnya itu seperti apa ya Pak Cahyo ya? Ya, maksudnya garis besarnya itu seperti apa gitu penjelasannya. Sikap skeptis itu kayak misalnya curiga, kayak gitu sih. Atau berhati-hati lebih, kayak ini orang jahat sama gue nih. Kayak lebih harus berpikir negatif terhadap orang. Atau mau nanti dijawabnya, disimpan dulu kali ya pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Gue nanya dong. Silakan Bapak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yuk. Selamat malam Bapak Aji. Gini, Ana, Sinta, dan Mas Ari. Pertanyaannya adalah, gimana caranya membedakan link atau situs phishing? Karena setahu gue, kita sama-sama tahu kalau ada penyedia layanan custom link seperti Bitly, TinyURL, sama space URL tuh custom. Rata-rata si yang bikin phishing itu bikin
bikin linknya di custom link-link kayak gitu. Nah, cara bedainnya gimana tuh? Coba. Thank you. Oke. Nanti lagi? Satu pertanyaan terakhir. Oh, ini Kak Bresli nih kayak mau nanya nih. Silakan Kak Bresli. Diketik juga nggak apa-apa kok. Kok recording in progress ya? Oh, udah nih. Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besti. Waalaikumsalam. Saya 18412062. Saya dari kelompok 2. Saya mau nanya nih Kak. Kan setiap website atau vendor kan pasti menyediakan namanya sertifikat atau biasa disingkat dengan SSL. SSL itu sendiri apakah cukup untuk mencegah tindakan phishing atau ada tools tambahan lainnya demi mencegah adanya phishing? Soalnya kan vendor sendiri udah ngejamin SSL saya kuat nih, nggak balik mati sih. Apakah itu menjamin atau tidak? Dan kalau misalkan tidak, apakah ada saran untuk tools tambahan atau gimana? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk 3 pertanyaan tadi, saya lempar ke rekan saya, Mas Ari, untuk menjawab pertanyaan tadi. Silahkan. Halo, kedengeran nggak? Ya, beneran Mas Ade. Ini jawab pertanyaannya Pak Cahyo. Untuk skeptis itu ini Pak Cahyo. Nah, kita tuh harus selalu menaruh curiga. Jadi apapun yang kita buka nih, sekalipun kita istilahnya dapatnya dari Google atau dari orang yang kita percaya gitu kan. Kita tuh tetap harus curiga gitu kan. Harus, kalau orang yang curiga tuh lebih cenderung hati-hati. Jadi kayak misal dikirimin link nih sama saudara gitu kan. Misalnya kita deket banget nih sama saudaranya itu. Tapi karena kita dari awal udah curiga, kita pasti bakal ini tuh ngecek yang kayak tadi Bresdi bilang SSL-nya. Kan kalau di SSL itu kan jelas tuh kalau kita klik tanda gembok di di browser itu kelihatan tuh providernya siapa, yang punya websitenya siapa gitu-gitu. Komplit pokoknya. Nah, kalau dari awal kita udah curiga, biasanya ya kalau orang curiga tuh lebih hati-hati, lebih ini harusnya nggak mungkin nih kalau misalnya tadi kalau yang si Gojek ini nggak mungkin orang Gojek itu minta sampai password segala macam, nggak mungkin kayak gitu. Skeptisnya lebih ke ini sih, lebih ke situ. Gimana Pak, ada tanggapan? Jelas paham Pak. Oke Mas Ari paham, udah paham. Oke. Untuk selanjutnya ke ini pertanyaannya Mas Aji yang pakai link shortener gitu yang kayak bit.ly itu ya. Kalau bit.ly itu setahu saya dia ada tools untuk ngecek sebelum kita ngeklik linknya itu. Khusus untuk bit.ly ya. Saya nggak tahu nih kalau yang penyedia yang lain saya kurang tahu. Kalau bit.ly misalnya bit.ly terus ada kodenya kan, itu linknya. Kita tambahin tanda plus di belakangnya itu, dia nggak langsung akses websitenya, tapi di situ ada infonya. Itu tuh, link itu tuh bakal ngebuka website apa, terus berapa orang yang akses, kapan dibuatnya, gitu-gitulah. Ada di situ ada detailnya segala macam. Jadi kalau kita dikirimin misalnya, dia ngaku-ngaku dari CS-nya Gojek gitu kan. Dari CS-nya Gojek, ngirim linknya bit.ly nih. Kita bisa dari link yang dikasih itu, di ujung linknya itu ditambahin ini tanda plus. Nanti dia bakal ngebuka tuh info link bit.ly-nya itu apa sih gitu. Kan dari situ kita bisa ngeliat tuh. Kalau misalnya itu bukan websitenya Gojek gitu, pokoknya kita tahu nih ini bukan website Gojek, yang nggak usah diklik, ini diabaikan aja gitu. Kan kadang ada juga orang naro malware gitu kan di bit.ly-nya itu juga bisa kelihatan kan. Misalnya di situ nanti ternyata di linknya itu ngedownload file.exe atau file kalau misalnya itu BAT apa kalau nggak salah yang langsung auto execute gitu kan. Nah kalau untuk bit.ly sih dari situ, cuma kalau yang lain saya kurang tahu ya.
Karena nggak pernah pakai soalnya kalau yang lain. Gimana Mas Haji, ada tanggapan? Halo. Aji, Ya, halo. jelas tidak yang dijelaskan oleh kelompok Andi? Andi Sinta. Ya, Jelas gitu tidak? aja paling. Thank you, Mas Udah ya, Ari. udah. Oke. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya Mas Bresdi soal SSL. Biasanya kan kalau ngurus SSL ini kan susah apa sih, kita tuh harus istilahnya ngasih data, kita tuh websitenya tuh harus jelas segala macem gitu ya, yang punya website ini perusahaannya siapa, datanya komplit lah. SSL itu nggak bisa sembarangan istilahnya orang bikin SSL. Nah, biasanya website phishing itu hampir nggak mungkin ada SSL-nya. Kalaupun ada SSL-nya, kan kita bisa ngecek tuh di web browser nih, kan ada biasanya tanda gembok sih di sebelah kolom URL itu. Kalau kita klik, misalnya nama si penyedia websitenya sama yang ditampilin itu beda, itu udah red flag sih kalau menurut saya gitu. Apalagi nggak ada gitu ya, nggak ada SSL-nya gitu. Hampir nggak mungkin sih SSL itu, istilahnya misalnya SSL punyanya Pertamina gitu, tapi pas diklik yang tanda gemboknya gitu, ternyata punya perusahaan lain nih. Itu hampir nggak mungkin sih. Makanya kalau menurut saya SSL itu cukup sebenarnya untuk bisa ngebedain ini tuh linknya ini atau webnya ini phishing apa bukan gitu. Kalau menurut saya cukup. Boleh tanggapan nggak? Ya boleh silakan. Nah, kan untuk beberapa kasus saat ini di Indonesia sering terjadinya phishing karena laman breakgoal-nya itu, laman webnya itu dibikin the page. The page-nya itu kan masuknya ke include-nya si cPanel-nya dia, otomatis kena SSL-nya dia tuh. Saya pernah nanganin kasus kayak gitu soalnya sih. Untuk solusinya atau itu maksudnya tuh kalau sampai kena si panelnya kan sih kena itu itu ininya sih. ya. Karena Menurut dia saya kena sih kan tuh. Nah, untuk admin webnya sih yang admin webnya amatir kali. Masa bisa tembus sampai device? Di PES. Mungkin pernah dengar kali di PES. Tes. Iya, kalau Tes. si panel website sampai Halo. jebol mah admin websitenya kali ya amatir. Oh. Enggak sih, apa sih kalau sampai tembus kayak gitu, itu parah banget sih. Kalau Tes. Apa lu, Ji? Aji kenapa tuh Aji? Kagak bang, ngetes mic doang bang. Lanjut. Saja lu. Pakai mic Lagi musola. ini apa ya? Malam Sabtuan. Oh, kalau Terus untuk kalau itu sendiri ada tools tambahan ya atau untuk kalau firewall bobolnya sendiri sampai itu? ini ya, kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi nih, kalau misalnya data kita bobolnya tuh karena si penyedia websitenya bobol duluan gitu. Kita tuh bisa nuntut sebenarnya kalau misalnya yang phishing kayak nyuruh orang masukin info segala macam pakai website palsu, kan si penyedia layanan kan bisa alasan, oh kamu masukin datanya bukan ke website kita nih. Kalau kasus-kasus di Face itu kan kita tuh udah bener gitu kan, ngakses websitenya dia udah bener, SSL-nya udah bener gitu kan, udah aman nih harusnya. Terus kalau ternyata kita kena phishing atau data kita diambil orang dari database-nya mereka, harusnya kita bisa nuntut sih kalau menurut saya. Berarti untuk itu emang yang itu belum ada solusinya ya, atau kalau solusinya sih menurut saya dari penyedia jasanya sih, harusnya mereka lebih ningkatin keamanannya mereka. Karena baik. Di Indonesia emang cukup parah sih. Iya, memang. The PES itu memang sangat mudah di Indonesia. Saya sendiri aja sebenarnya mampu. Ya gimana ya?
Oke, cukup atau gimana? Ada Cukup, lagi Mas yang Ari. mau nambah? Iya. Oke, Berarti kalau emang gitu terima kasih Mas Ari jawabannya. ya sama-sama Mas Bresdi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya sudah selesai, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Saya dari kelompok 2, saya Anisda Malaka, dan Mbak Ana Mustari Badina, dan Mas Ari Ardiansyah. Oke. Selesai sampai di sini. Terima kasih. Udah kembaliin ke karet. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sebelumnya saya mau tanya, sini ada pembagian apa namanya materinya nggak, mulai dari presentasi dari bikin makalah. Ada Kak presentasi. pembagian materinya. Ada. Ada. Kenapa dari 3 orang ini saya tidak melihat Mbak Ana presentasi maupun tanya jawab ya? Saya yang buat PPT-nya, Mbak. Oh, Bagi-baginya kayak gitu kan. harusnya sih Hmm? namanya apa ya? Yang Ya. namanya presentasi mulai dari bikin makalah itu seharusnya semua terlibat ya, nggak cuma pas bikin makalahnya aja. Jadi kalau temennya sudah presentasi ya dua-duanya yang 2 lagi nih kalau bisa sih saling membantu untuk menjawab temannya ketika bertanya ya. Iya, Kak. Oke, Iya doang lu. kemudian untuk di slide-nya sih oke lah kalau untuk presentasi gitu kan, cuman gimana ya? Mungkin next bukan cuma di mata kuliah saya aja terlalu apa ya? Terlalu too much ya. Tuh ada yang ngerasa kan? Bukan cuma saya saja, bener nggak? Tapi Karut bilang katanya minimal 10 atau 11 slide kan? Ya, no, I know. Itu kan cuma 15. Ya, 15. Tapi Kata-kata di slide-nya, Mbak. Kalimat dalam slide-nya terlalu seharusnya kalian lebih mengimprove sendiri ya. Ya. Boleh, ya nggak apa-apa kalian baca gitu kan. Cuman jangan terlalu kalau ini kan kayak kalian baca semua gitu kan. Memang sih kalau yang dalam namanya presentasi emang kadang susahnya, apalagi kalau langsung ya. Kalau langsung itu lebih kelihatan jelek lagi kalau kalian baca materi gitu kan. Ada kalanya ada lebih baiknya sih kalian diimprove gitu loh. Jadi kalian boleh kalimatnya panjang nih, tapi kalau bisa sih jangan sampai kalian terlalu membaca sekali slide-nya. Gitu. Oh, diumumin ya kayak kalau enggak umumnya aja gitu ya, diperpendek lagi ya. Poin-poin, iya di Poin-poinnya aja. Iya, poin-poinnya aja. Kalau kalian mau kasih definisi, cuman contohnya kalian jelaskan lagi pakai cara bicara kalian aja gitu loh. Kalau tadi kan kelihatan banget gitu ya, menjelasin contohnya kelihatan terlalu kebaca banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin lebih diperbaiki lagi nanti ke depannya. Iya, Kak. Kalau untuk tanya jawab sih, yang lain kalian udah pada paham lah ya apa itu phishing. Tadi juga pertanyaannya bagus-bagus ya dari Mas Cahyo, terus Aji dan siapa tadi Rizky ya. Itu memang kelihatan sih kalian dari semester 1 ya. Saya pernah dulu kalau nggak salah ya. Kalau kalian buat tanya jawab kalian pinter lah. Cuma kalau dari segi presentasi ya itu masih sedikit ada kekurangan di situ aja sih. Kurang kelompoknya masih kurang klop ya. Jadi kalau presentasi itu kalau bisa sih semuanya berbaur ya. Terus tadi Andi terlalu banyak baca hampir semuanya Andi gitu kan, Andi Sinta gitu kan. Aku kira tadi misalnya Sinta dari halaman dari slide 1 sampai 5, terus itu dilanjutin lagi sama Ari atau apa, atau enggak Sinta. Ya begini nih kalau online gitu loh. Jadi mau bagi-baginya. Nggak apa-apa. Oke, siap, Kak. Ya, oke. Untuk nilai kelompoknya,
Kalau nilai per orangnya nanti saya masih totalin karena masih mau lihat apa namanya makalahnya dulu ya yang direvisi. Untuk nilai kelompok itu 80 ya, nilai kelompoknya 80 karena Bu, tadi intrup masih sih, Bu. ya. Link yang absen tadi udah hilang, Bu, ganti linknya. Oh iya, tadi salah ganti ini ya. Ya. Ada lagi yang mau presentasi? Oh. Ya, dah chat, silakan. Ini yang kedua, Kak. Apanya? Belum kan? Absen Kalau kedua iya. apa yang pertama? Masih yang pertama. Udahlah, Oh, dari alah, saya satu udah. aja. Satu aja. Oh, ya udah. Berarti nggak usah absen lagi ya kalau yang udah? Iya, nggak usah absen lagi. Oke. Ya. Udah, ada lagi yang mau presentasi? Kelompok 2, kelompoknya Sinta, kita beri tepuk tangan. Prok, 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 prok. Prok, 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 prok. Jadi apa? Prok. Jadi apa? Oke, terima kasih untuk Sinta, Ari, dan Mbak Ana ya atas kerjasamanya yang baik. Iya, Kak. Oke, ada lagi? Siapa ya? Kemarin ada yang ngirim email itu yang aku udah baca. Novitra ya? Itu grupnya Novitra itu. Katanya udah mau itu. Novitra Kak. Jalani. Kak, Tejar, Bu, tejar. Ya. izin Kak.